Selamat datang di podcast Remaja Sehat versi kelompok 5. Aku Jui, ini Raida akan membahas tentang healthy life. Yay. Oke. Jadi di sini tuh tentang healthy life kan berarti pastinya tuh ngebahas tentang hidup sehat dong ya. Iya. BTW kita tuh punya video vlog seseorang yang kontra tentang yang pantas kita hujat, yang enggak sesuai lah dengan prinsip kita di podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Jova dari kelompok 5. Aku akan membuat mini vlog tentang jajanan tidak sehat. Jadi, simak videonya. Bye bye. A few moments later. Halo, kembali lagi bersama saya Jova. Saya akan mereview suki kuah tom yum ya guys. Itu enak banget, pedas-pedas gitu. Tuh, lihat kan, itu enak banget. Terus tuh kayak suki gitu, tambahin mie, terus ada jamur enokinya gitu. Ya semacam itulah pokoknya. Terus ini juga aku mau buang sampah, cuman nggak ada tempatnya, jadi aku buang aja di situ. Tuh itu yang pertama sih nih, cuman aku rekam ulang. Terus ini bekas jus, terus bekasnya aku buang sembarangan. Ini jangan ditiru ya guys. Aneh. Kita udah lihat tuh ada mbak-mbak cantik, rupawan, sangat muah mereview makanan yang dia beli tadi siang, tapi junk food sama minumannya tuh jus, kelihatan kayak jus ya. Tapi kan kalau jus yang dijual di warung secara umum itu kan mengandung banyak gula ya. Bisa nyebabin banyak penyakit juga. Menurut kamu boleh nggak konsumsi kayak gitu? Boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Itu soalnya apa? Kalau berlebihan banget itu kayak bisa nyebabin beberapa penyakit gitu loh, kayak secara kan yang berlebihan itu nggak baik ya. ya kayak diabetes misalkan, atau nggak batuk, pilek dan lain-lain. Benar. Nah kan tadi kamu yang nanya nih, sekarang gantian ya aku yang nanya. Nih Boleh, kan boleh. video tadi itu melawan tema kita healthy life. Kira-kira faktornya tuh apa ya? Biasanya sih faktor-faktor orang yang suka mengonsumsi junk food itu apa ya? Dari stres mungkin? Oh ya, bisa jadi itu. Atau Ini kegoda sama teman. Ya, Terus nah. sama kegoda sosial media juga. Sekarang kan sosial media tuh dari TikTok, dari Instagram, dari Twitter banyak yang mempromosikan lah dagangan mereka ke sosial media. sosial media. Iya, tapi dalam bentuk junk food. Ya, itu kurang baik sih. Itu sih faktor-faktornya. Tapi kan jajanan kayak gitu tuh suka bikin kita ketagihan nih sampai kita sakit. Ya dong. Kayak panas dalam, batuk karena minum es ya terlalu Iya. banyak. Pilek juga kan bisa jadi. Kira-kira menurut Raida cara nyembuhinnya gimana sih? Ini menurut pengalaman pribadi aku sih cara nyembuhinnya tuh yang pertama itu berhenti minum es dulu sih. Terus lebih perbanyak minum air putih, jauhin lah makanan kayak seblak kayak gitu gini. Seblak, kayak maklor yang kayak gitu jauhin dulu. Mie instan termasuk? Ya termasuk, aku ngejauhin itu juga kalau lagi panas dalam, sakit tenggorokan. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin dari penjelasan kamu secara sangat jelas bisa sedikit mengedukasi diri aku lah. Yang Dari jajan. iya benar. Raida pernah nggak jajan yang nggak sehat tuh ngabisin berapa ribu gitu? Kamu kan dulunya sebelum terkena panas dalam dari batuk kayak gitu konsumsi junk food ya? Iya. Kira-kira kamu ngabisin berapa ribu dalam sehari? Dalam sehari? Ya. Kalau aku biasanya dalam sehari sih gak sampai 20.000 lah.
apa aja itu? Ya aku paling jajan kayak ciki-cikian. Nah itu pasti banget aku jajan ciki. Kalau nggak gorengan. Gorengan tuh kayak makanan surga gak sih? Iya sih. Surga dunia itu. Sekarang aku yang nanya. Kamu juga pasti kan sering jajan yang kayak gitu kan? Oh ya pasti itu mah tiap hari. Biasanya kamu habisin berapa uang tuh dalam sehari biar jajan kayak gitu? Aku sih pribadi apa ya? Sekitar 11.000 sampai 12.000-an. Soalnya kan junk food tuh murah ya, apalagi kayak seblak gitu kayak bisa custom gitu harganya juga kan. Ya sih. Ya pokoknya aku ngabisin nggak lebih dari 20.000 lah. Sama sih aku. Tapi lebih dari 10.000. Ngerti nggak? Iya. Nih sekarang aku lagi ya, aku mau nanya kamu nih. Oke. Pernah gak sih kamu kena dampak jajanan gak sehat itu tuh kayak misalkan sakit tenggorokan sama kayak aku tadi? Aku kalau sakit tenggorokan nggak pernah ya. Tapi kalau apa panas perut gara-gara makanan pedas, sumpah sakitnya tuh luar biasa. Itu tuh nggak sekali 2 kali sih, kayak 3 kali, 4, 12 hasilnya. Alhasil keluar kamar mandi terus ya? Oh iya benar, dari pagi, siang, sore, malam kayak panas perut gitu gara-gara makanan pedas. Ya itu kurang baik sih guys, lebih baik jauhin ya. Dulu jajan junk food ya. Ya. Kira-kira kamu suka jajan apa sih sampai menyebabkan sakit tenggorokan? Sering jajan yang kurang sehat deh. Tidak, Yes. sampai sakit tenggorokan, batuk gitu. Bahkan pilek ya. Parah. Kamu pernah gak kepikiran buat beralih gitu dari apa makan makanan junk food ke makanan-makanan sehat gitu kayak salad sayur, salad buah, salad buah. Yang pastinya aku pengen dong beralih, tapi kayak gak bisa gitu, menggoda sekali itu kayak jajanan junk food kayak seblak, cimol, Cimol, gitu. cilor, Kayak menggoda banget, jadi basmut, susah. cilok goang. Wah. Semua aja sebutin. Ketagihan. Ya bikin ketagihan, jadi kayak agak susah sih, tapi sering diselingi juga sama buah sama sayur. Oh, biar ini ya menetralisir sakit tenggorokannya. Sekarang aku yang nanya, kamu juga pengen gak beralih dari jajanan yang kayak gitu? Aku sih sekali-kali pengen ya, tapi kan ya seperti yang kamu bilang tadi nggak bisa karena Iya dong. junk food itu kayak apa ya? Menggoda sekali. Menggoda iman, menggoda jiwa dan raga untuk membeli mereka semua. Apalagi kalau lihat jajanan yang dari abang-abang itu loh. Oh iya, itu menggiurkan sekali sih. Asli sih. Kamu kalau jajan dari abang-abangan pinggir jalan yang pakai roda itu, Iya. kan mereka tuh biasanya pakai plastik ya, wadahnya tuh. Heeh. Kamu biasanya dibuang kemana sih? Ke tempat sampah kah atau ke pinggir jalan? Oh, of course ke tempat sampah dong. Nggak boleh kita membuang sampah sembarangan ya. Bisa nyebabin banjir gitu. Kayak gak enak dipandang aja. Aku sering buang sembarangan. Tapi Oh. sekarang udah enggak sih. Sekarang Tidak baik untuk dicontoh dulu ya. itu dulu ya. Itu dulu. Bukan sekarang. Sekarang udah mulai ya buang sampah pada tempatnya lah, menjadi orang yang berwibawa. Berwibawa. Bertanggung jawab lah. Ah, sedikit benar. Ya dengan buang sampah pada tempat. Benar. Oke. Terus dari kita tuh ngebahas tentang jajanan yang gak sehat terus ya. Kira-kira menurut kamu ada nggak jajanan yang sehat gitu untuk diri kita? Oh, Kan biasanya dari seblak atau cimol atau cilor tuh kebanyakan nyebabin penyakit ya bagi kita. iya. Kalau menurut kamu ada nggak jajanan yang sehat gitu untuk kita semua, untuk hidup kita, untuk keberlangsungan hidup? Iya, sama. Aku mau jawab bentar ya. Oke. Apa nih jajanan yang menurut kamu sehat? Karena kan tadi kan kita tuh ngebahas yang gak sehat terus ya. Ya. Berlawanan arah dengan tema podcast kita. Yoi. Kira-kira menurut kamu ada nggak jajanan yang sehat untuk kita semua? Ada. Untuk keberlangsungan hidup kita. Ya ada. Ya dong untuk kita pastinya. semua gitu kayak. Sorry tertekan. Yang pastinya ada dong jajanan yang sehat. Yang menurut Kayak kamu sehat? Hurt, menurut aku salad buah. Terus Salad ya. buah. Itu kan termasuk jajanan kan. Terus salad sayur. Terus menurut aku juga nih ya, popcorn itu lumayan sehat. Soalnya apa kan dari biji jagung. Tapi yang gak sehat itu bumbunya, itu yang bikin batuk. Oh gitu. Ya. Oke. Nih ya, menurut kamu nih, gimana sih cara nerapin pola hidup sehat? Nerapin pola hidup sehat. Ya,
kayak kita tuh lepas dari hal-hal yang di vlogin mbak-mbak cantik dan dermawan tadi. Menurut aku ya, menurut pribadi, karena aku masih lekat gitu dengan junk food yang lain-lain. Iya. Menurut aku ya basic lah, kayak olahraga, terus mengurangi jajan-jajanan yang begitu. Meski susah ya, tapi kan kalau dicoba dan berikhtiar gitu, ikhtiar kan? Iya. Ikhtiar gitu pasti ya bisa lah untuk melepaskan segala hal yang buruk di hidup. Itu diganti gitu, atau mungkin dikurangi. Saya dikurangi ya diganti, kalau nggak diganti ya dikurangi, kalau nggak dikurangi ya diganti. Gitu aja terus Ya, belakannya. benar. Oke, kita tuh kan tadi tuh udah ngebahas tentang video tadi ya, video mbak-mbak tadi yang review junk foodnya, junk food kebanggaannya. Mungkin ya segitu doang lah pendapat kita tentang video itu. Di segmen selanjutnya bakal dilanjut sama anggota kita yang lain. Ada 3 segmen sebenarnya. Ya pokoknya tonton aja lah. Assalamualaikum. Dadah. Mereka tuh teman, tapi ya biar gaya dikit kita sebut anggota. Oke, dadah. Halo guys, Selamat datang di podcast kami. Saya Suci. saya Siti Maulida. Kali ini kami akan membahas tentang video yang sebelumnya yang membuang sampah sembarangan. Kita langsung aja ke pertanyaan. Ya, aku boleh nanya ke kamu. Boleh. Menurut pendapat Suci, jika kita membuang sampah sembarangan itu akan berdampak bagi kita sendiri nggak sih? Berdampak banget karena akan timbul penyakit gitu kalau buang sampah sembarangan mah. Iya ya, kayak pasti penyakit itu cepet gitu datangnya ke kita kan. Ya. Terus apa alasan orang yang ada di dalam video itu membuang sampah sembarangan? Mungkin malas nyari tempat sampah, jadi langsung dibuang aja gitu sembarangan. Padahal kalau bisa mah ya udah sih kita simpan aja dulu sebelum kita nemu tong sampah nggak sih, biar biar cari aman aja. Karena kan kalau kita langsung buang sampah sembarangan itu pasti lingkungan juga bakal gak enak dilihat. Terus membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan yang baik atau enggak sih menurut Suci? Perbuatan yang buruk menurut aku mah, karena mencemari lingkungan banget, jadi gak enak dilihat kan kata kamu juga. Iya sih, kayak enggak banget gitu. Ya. Kayaknya iya gak sih? Ya. Kayak kita juga kalau misalkan ke lingkungannya kotor pasti kita juga nggak mau kan, Bau harus gitu, bau. bau sampah suka bau. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana memberhentikan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan menurut Suci? Banyak-banyak bersosialisasi, mengajak bekerja bakti, membersihkan sampah gitu. Sih kayak selebihnya kita tuh harus mengajak buat membuang sampah itu ke tempatnya gitu, Ya. bukan sembarangan gitu kan. Terus apa bedanya sampah organik dan non organik menurut Suci? Sampah organik itu yang sampah plastik itu yang susah diurai. Kalau yang non organik yang sampah dapur, kayak sampah rumah tangga, kayak sisa nasi yang kayak gitu-gitu. Bagaimana sih cara ngebedainnya non organik sama organik? Ya kayak yang barusan aku bilang, yang bisa non organik itu yang nggak bisa diurai, kalau yang non organik bisa diurai gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya kamu sudah ingin ditanya-tanya sama aku. Bisa gitu. Oke, sekarang giliran aku nih mau nanya-nanya sama Maulida. Oke. Menurut kamu, apa perlu kita membuang sampah pada tempatnya? Perlu banget sih, soalnya kalau kita keseringan membuang sampah sembarangan itu kayak langsung aja gitu kan, lingkungan nggak enak dipandang, terus kayak
gak enak aja sih, kayak gak banget gitu kan, kayak Kumuh gitu ya. kumuh, terus bau kan, pasti bau, terus berantakan nanti lingkungannya. Jadi kalau menurut aku sih lebih baik kita membuang sampah pada tempatnya. Terus menurut kamu gimana sih cara mengelola sampah itu? Kalau menurut aku sih, kalau misalkan ada sampah yang emang bisa kita daur ulang, lebih baik kita daur ulang kembali gitu. Jangan langsung dibuang, kan bisa tuh dibuat kerajinan kan, kayak botol bekas bisa dibuat apapun itu kan pasti bisa, kayak gitu, banyak lah ya contohnya. Kayak pot bunga gitu ya. Gitu. Terus apa namanya, cup itu kan bisa dijadiin bunga gitu kan. Jadi kayak lebih baik kita sebaiknya itu kalau kita menemukan sampah yang bisa didaur ulang kembali, ya lebih baik kita daur ulang kembali. Tapi memang kenapa sih masih banyak orang yang buang sampah sembarangan? Mungkin karena apa ya? Soalnya aku juga gak tahu bener-bener gak tahu, kayak Karena orang itu beda-beda ya pendapatnya. beda-beda pendapat kan. Kalau menurut aku sih kayaknya ya mungkin gimana ya jelasinnya, ya mungkin masih adalah rasa malesnya, masih ada kayak rasa mending buang sampah sembarangan. Soalnya kan kayak gak lihat tuh di satu tempat tuh kayak misalkan gak lihat tong sampah, ya udah mending kita buang aja ke mana-mana, yang penting udah dibuang gitu sampahnya. Kalau menurut aku sih gitu. Nah, gimana tuh caranya untuk menegur orang itu agar tidak membuang sampah sembarangan? Ya udah kita langsung tegur aja gitu, tapi kita menegurnya juga harus dengan secara baik-baik, jangan kayak buang sampah kok Jangan marah-marah gitu. Jangan sambil marah-marah. Misalkan buang sampah kok sembarangan, pindahin ke tempatnya gitu kan. Kalau menurut aku sih mending kita baik-baik aja, jadi kayak pasti dia juga ingin mengikuti perintah kita kalau kitanya baik-baik gitu. Kalau kitanya nggak baik-baik, ya udah dianya juga jadi kayak bodoh aja ada. Soalnya dianya juga nggak baik-baik, nyuruh kitanya juga bodo amat gitu ya. Gitu. Nah, terus kan kalau buang sampah sembarangan akan mendapatkan penyakit gitu. Nah, penyakit apa sih yang akan kita dapat kalau buang sampah sembarangan? Apa ya? Kayak mungkin banyak kuman, terus penyakitnya tuh pasti macam-macam ya. Aku juga kurang tahu kayak nama-nama penyakitnya tuh apa saja gitu kan. Karena aku juga kurang tahu. Ya kalau menurut aku sih kayak pastilah penyakit tuh bakal datang gitu. Tapi aku juga kurang tahu nama-nama penyakit itu. Tapi kalau menurut aku sih penyakit yang aku tahu aja, kalau setahu aku yang gampang terhinggap penyakitnya itu kayak penyakit DBD. Oh ya, karena nyamuk ya? Ya pasti kan nyamuk itu Kalau penumpukan sampah pasti gitu. Nah, untuk itu kita harus menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Udah guys, segitu dulu dari kami. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Reina dari 10.2. Saya Cindy Amelia dari 10.2. Kami akan membuat video podcast tentang mencuci tangan. Nah, pada video sebelumnya ada orang yang sedang jajan makanan yang tidak sehat dan dia tidak mencuci tangan. Padahal cuci tangan itu penting bagi kesehatan kita. Cuci tangan adalah kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal kebiasaan mencuci tangan dapat menjauhkan kita dari berbagai jenis infeksi penyakit. Ada beberapa penyakit menular yang dapat menyebar bila kita malas mencuci tangan. Yang kesatu ialah infeksi saluran pencernaan seperti bakteri Salmonella, dan yang kedua infeksi pernapasan influenza.
Malas mencuci tangan dapat menyebabkan juga rentan terkena infeksi saluran cerna dan pernapasan yang bisa mengakibatkan komplikasi serius terutama untuk anak-anak, orang tua, atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Tangan dengan benar juga membantu mencegah penyebaran kuman seperti bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit. Kita langsung saja ke pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi jika kita tidak mencuci tangan? Jika kita tidak mencuci tangan, kita biasanya dengan mudah terkena pilek, diare, keracunan makanan, terinfeksi bakteri, dan masih banyak lagi. Pertanyaan nomor 2, apa alasannya kita harus mencuci tangan? Karena cuci tangan merupakan salah satu kegiatan yang tampak sepele, namun sangat penting dilakukan karena telah terbukti efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga pengendalian infeksi. Pertanyaan nomor 3, mengapa kita harus selalu mencuci tangan? Karena jika kalau kuman masuk ke tubuh kita, pastinya nanti akan mengganggu sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, setelah bermain kita diharuskan untuk mencuci tangan. Jadi dibiasakan untuk selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari penyakit itu. Pertanyaan nomor 4, kapan saja sih kita harus mencuci tangan? Jadi kita mencuci tangan yaitu yang ke-1 sebelum makan, yang kedua setelah makan, yang ketiga setelah menggunakan toilet, yang keempat setelah bersin dan batuk. Kan biasanya kita kalau batuk atau bersin suka menggunakan tangan. Nah lalu kalau sudah bersin dan batuk kita harus mencuci tangan dengan sabun. Yang kelima setelah menyentuh sampah, kalau kita udah beres-beres atau nyapu, ngepel atau apa aja pokoknya. Nah kita setelahnya harus mencuci tangan biar kita terhindar dari infeksi-infeksi yang tadi. Nah dan masih banyak lagi yang kapan saja gitu. Pertanyaan nomor 5, mengapa tangan mempengaruhi kesehatan reproduksi? Mengapa tangan mempengaruhi kesehatan alat reproduksi? Jawabannya adalah karena tangan sering digunakan untuk menyentuh benda-benda yang mengandung kuman, bakteri. Oleh karena itu, sebelum membasuh alat reproduksi menggunakan tangan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, mengapa sih kita harus mencuci tangan selama 20 detik? Jadi kita dianjurkan untuk mencuci tangan selama 20 detik. Bila tidak terdapat sabun dan air mengalir, dapat diganti dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Dengan mencuci tangan, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang sekitar, dan bahkan komunitas seperti keluarga dan tempat kerja. Pertanyaan nomor 7, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Karena hal ini dikarenakan mencuci tangan sebelum memegang alat makan maupun mau makan akan membantu kita terhindar dari infeksi saluran cerna yang disebabkan oleh bakteri salmonella dan virus penyebab influenza. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, menurutmu apa tujuan dari iklan gerakan cuci tangan pakai sabun? Maksud dan tujuan dilaksanakannya mencuci tangan pakai sabun diantaranya untuk menekan angka kematian karena telah lebih dari 5.000 anak penderitaan diare di seluruh dunia meninggal dalam setiap harinya. Akibatnya karena kurangnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi serta pendidikan kesehatan. Pertanyaan nomor 9, apa fungsi dan manfaat mencuci tangan? Untuk mencegah sakit dan penyebaran kuman. Selanjutnya pertanyaan terakhir, mengapa cuci tangan secara baik dan benar menggunakan sabun dapat mencegah terjadinya infeksi pada tubuh kita? Karena higienitas tangan membuat kita terhindar dari kuman, bakteri, dan virus jahat. Ketiga tersebut sering kali tersebar di mana saja, seperti di ponsel, laptop, meja, sepatu, dan benda-benda yang terdekat dengan kita. Nah, jadi mencuci tangan itu sangatlah penting bagi kesehatan kita ya teman-teman. Dan mencuci tangan juga bermanfaat sekali untuk tubuh kita dan kesehatan kita karena mencuci tangan bisa bermanfaat untuk membunuh kuman dan mikroorganisme yang berbahaya, Melindungi diri dari berbagai penyakit, mencegah
resisten antibiotik, dan membantu menekan penyebaran penyakit. Nah, jadi kita harus sering-sering mencuci tangan ya teman-teman, karena mencuci tangan itu sangatlah penting bagi kesehatan kita dan tubuh kita. Nah, sekian dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video kita tersebut bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.